Waktu terasa makin cepat seiring bertambahnya usia. Kamu pasti pernah ngerasain ini. Waktu kamu masih kecil, 1 tahun terasa seperti selamanya. Nunggu ulang tahun rasanya seperti nunggu 1 abad. Liburan sekolah terasa panjang banget, sampai kamu nggak tahu harus ngapain. Tapi sekarang, Januari terasa baru kemarin. Tiba-tiba sudah Desember lagi. Tiba-tiba kamu sudah setahun lebih tua, dan kamu nggak ingat sebagian besar tahun itu pergi kemana. Dan kamu pikir ini cuma perasaan, cuma ilusi, cuma kamu yang terlalu sibuk. Tapi bukan itu. Ini bukan tentang kesibukan. Ini tentang cara otakmu membangun waktu dari awal. Dan jawabannya jauh lebih aneh dari yang kamu kira. Mari mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apa itu waktu? Bukan secara fisika. Bukan Einstein atau teori relativitas. Tapi waktu yang kamu rasakan. Waktu yang ada di dalam kepalamu. Karena ternyata, waktu yang kamu alami setiap hari bukan sesuatu yang kamu terima. Itu sesuatu yang otakmu buat. Otakmu nggak punya jam di dalamnya. Nggak ada neuron khusus yang berdetak setiap detik seperti jarum jam. Yang ada adalah otak yang terus-menerus mengumpulkan informasi, pengalaman baru, sensasi baru, hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan dari semua itu, dia membangun sebuah persepsi tentang seberapa lama sesuatu berlangsung. Dan disinilah masalahnya dimulai. Waktu kamu masih anak-anak, segalanya baru. Beneran baru. Pertama kali kamu naik sepeda. Pertama kali kamu masuk sekolah. Pertama kali kamu ngerasain hujan deras di tengah lapangan. Setiap hari penuh dengan hal-hal yang belum pernah kamu proses sebelumnya. Otakmu bekerja keras. Dia harus mencatat segalanya. Harus membangun peta tentang bagaimana dunia bekerja. Bagaimana rasa sakit terasa. Bagaimana persahabatan terasa. Bagaimana kebosanan terasa. Semua itu baru. Semua itu butuh ruang di dalam memorimu. Dan ketika otakmu menyimpan banyak hal baru, ketika ada banyak konten yang direkam, waktu terasa panjang. 1 hari terasa penuh. 1 minggu terasa seperti 1 babak kehidupan yang lengkap. Tapi sekarang sebagian besar harimu sudah pernah terjadi sebelumnya. Bangun pagi, pernah. Sarapan, pernah. Berangkat kerja atau kuliah lewat jalan yang sama, sudah ribuan kali. Rapat yang temanya mirip-mirip, sudah pernah. Otakmu nggak perlu mencatat semua itu dengan detail. Dia sudah tahu polanya. Jadi dia mulai shortcut. Dia mulai memproses hari-harimu seperti file yang sudah pernah dibuka. Langsung ke intinya, buang detailnya. Dan hasilnya, waktu terasa cepat. Bukan karena waktunya memang cepat, tapi karena otakmu nggak punya banyak yang perlu disimpan. Ada seorang psikolog bernama William James. Tahun 1890, dia menulis sesuatu yang terasa sangat modern untuk zamannya. Dia bilang, semakin tua seseorang, semakin hari-harinya terasa menyatu menjadi satu masa yang kabur. Dia menyebutnya, the continuous gray of days. Abu-abu yang terus-menerus. Bukan karena hidup menjadi membosankan, tapi karena pengalaman yang sudah familiar, hampir tidak meninggalkan jejak di memori. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu nggak menemukan banyak penanda, nggak banyak titik yang bisa kamu ingat dengan jelas. Jadi dalam kenanganmu, 1 tahun terasa seperti 1 bulan, karena memang hanya itu yang tersimpan. Sekarang bagian yang lebih aneh lagi, ada sesuatu yang disebut proporsi waktu. Konsepnya sederhana, tapi bikin kepala pusing. Waktu kamu berumur 5 tahun, 1 tahun adalah 20% dari seluruh hidupmu. Itu besar banget. 1 tahun terasa seperti 1/5 dari keberadaanmu di dunia ini. Tapi waktu kamu berumur 25, 1 tahun hanya 4% dari hidupmu. Waktu kamu berumur 50, 1 tahun cuma 2%. Secara relatif, setiap tahun yang kamu jalani sekarang memang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan cuma terasa lebih kecil, secara proporsional memang lebih kecil. Dan otakmu merasakannya, bukan secara sadar, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk perasaan bahwa waktu terus menyusut setiap tahunnya. Tapi ini bukan cuma soal memori atau proporsi. Ada lapisan ketiga. Dan ini yang paling mengejutkan. Otakmu memperlakukan sesuatu yang sudah dikenal secara berbeda di tingkat neurologis. Ketika kamu mengalami sesuatu yang baru, tempat baru, orang baru, situasi yang belum pernah terjadi, otakmu memprosesnya dengan sangat detail. Dia mengaktifkan banyak wilayah sekaligus. Hipokampus bekerja keras, amigdala aktif, prefrontal cortex terlibat. Semua itu membutuhkan energi, dan semua itu memakan waktu secara subjektif. Momen terasa lebih panjang karena otak sedang bekerja lebih keras untuk memprosesnya. Sebaliknya, ketika kamu melakukan sesuatu yang sudah rutin, otakmu hampir berjalan di mode otomatis. Dia pakai jalur yang sudah ada, jalur yang sudah efisien, jalur yang gak butuh banyak sumber daya. Dan karena prosesnya cepat dan minim, waktu terasa cepat juga. Inilah kenapa kecelakaan atau momen berbahaya terasa seperti slow motion. Bukan karena waktu benar-benar melambat, tapi karena otakmu tiba-tiba memproses segalanya dengan detail ekstrim
karena situasinya baru dan mengancam. Dia merekam lebih banyak per detik. Dan hasilnya, ketika kamu mengingat kembali momen itu, terasa jauh lebih panjang dari yang sebenarnya. Ada sebuah penelitian menarik dari Universitas Duke tahun 2019. Dilakukan oleh seorang neuroscientist bernama Adrian Bejan. Dia bukan psikolog, dia insinyur thermal. Tapi teorinya tentang waktu sangat mengubah cara kita memahami ini. Bejan berargumen bahwa kita mengukur waktu bukan dalam detik, tapi dalam jumlah gambar mental yang diproses otak. Seperti frame rate di film. Waktu kita muda, otak kita memproses lebih banyak gambar per detik, seperti film dengan frame rate tinggi. Semuanya terasa lebih halus, lebih lambat, lebih detail. Tapi seiring bertambahnya usia, jaringan saraf di otak menjadi lebih kompleks. Sinyal harus menempuh jarak yang lebih panjang. Prosesnya lebih lambat, frame rate turun. Dan ketika frame rate turun, dunia terasa bergerak lebih cepat. Bukan karena dunianya berubah, tapi karena kamera di dalam kepalamu berubah. Dan ini bukan hanya teori abstrak. Kamu sudah merasakannya tanpa sadar. Coba ingat liburan terakhirmu. Hari pertama terasa panjang kan? Semua hal terasa segar. Tempat baru, makanan baru, pemandangan baru. Tapi hari terakhir liburan, tiba-tiba sudah habis. Terasa lebih cepat dari hari pertama. Karena di hari terakhir, kamu sudah familiar dengan tempatnya. Kamu sudah tahu di mana kamar mandi. Kamu sudah tahu menu sarapannya. Kamu sudah tahu pemandangan dari jendela kamarmu. Otakmu nggak punya banyak yang perlu direkam. Jadi waktunya berlalu tanpa jejak. Sekarang pertanyaan yang lebih besar. Kalau ini semua benar, kalau memang otak kita yang menentukan seberapa panjang waktu terasa, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Apakah kita bisa memperlambat waktu? Jawabannya iya. Tapi caranya bukan yang kamu kira. Bukan meditasi, bukan hidup lebih santai, bukan kurangi kesibukan. Jawabannya adalah hal baru, pengalaman baru, tempat yang belum pernah kamu datangi, orang yang belum pernah kamu ajak bicara, hobi yang terasa canggung di awal karena kamu belum bisa, rute baru ke tempat yang sama. Setiap kali kamu memaksa otakmu untuk memproses sesuatu yang belum familiar, kamu memberikan lebih banyak konten untuk disimpan. Dan ketika kamu melihat ke belakang, waktu itu terasa lebih panjang, lebih padat, lebih hidup. Ada paradoks kecil di sini yang perlu kamu tahu. Waktu yang paling menyenangkan sering terasa paling cepat saat dijalani, tapi paling panjang ketika diingat. Dan waktu yang membosankan, seperti nunggu di antrean panjang, atau duduk di kelas yang gak menarik, terasa sangat lambat saat dijalani, tapi hampir gak berbekas ketika diingat. Jadi ada dua jenis waktu terasa lama. Yang pertama adalah kebosanan, terasa lama di momen itu, tapi hilang dari memori. Yang kedua adalah pengalaman baru yang kaya, terasa cepat saat dijalani, tapi meninggalkan jejak panjang di memori. Dan hanya yang kedua yang benar-benar memperluas hidupmu. William James punya satu kalimat lagi yang layak kamu simpan. Dia bilang, "The great use of life is to spend it for something that will outlast it." Tapi dalam konteks waktu, ada versi yang lebih sederhana. Hidup yang terasa panjang bukan hidup yang diisi dengan lebih banyak waktu, tapi hidup yang diisi dengan lebih banyak pertama kali. Pertama kali belajar sesuatu yang baru. Pertama kali pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Pertama kali berbicara jujur tentang sesuatu yang selama ini kamu simpan. Setiap pertama kali adalah sinyal ke otakmu. Sinyal bahwa ini penting, simpan ini. Dan otak yang menyimpang lebih banyak hal adalah otak yang hidupnya terasa lebih panjang. Jadi waktu memang makin cepat, bukan karena kamu makin tua, bukan karena hidupmu makin sibuk, tapi karena otakmu makin efisien memproses dunia yang makin familiar. Dan satu-satunya cara untuk memperlambatnya bukan dengan berhenti, tapi dengan terus memulai. Terus mencari hal yang belum pernah kamu rasakan. Terus membuat otakmu bekerja keras lagi. Karena setiap kali otakmu kesulitan memproses sesuatu yang baru, waktu melambat. Dan kamu mendapatkan satu hari lagi yang benar-benar terasa seperti satu hari, bukan sekedar satu hari yang berlalu.